Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah sampai ke lantai 75 dan udah dapat 2 item, berarti tinggal satu barang lagi, maka elixir kehidupan akan segera Jinwo dapatkan. Kirain setelah dapat 2 item, Jinwo bakalan ngegas terus buat dapetin barang yang terakhir. Namun ternyata dia malah menghentikan perjalanannya sampai di sini saja dan malah keluar gate setelah itu. Mungkin karena capek kali ya, udah 3 episode terus-terusan ribut mulu tanpa ada hentinya. Masuk ke kastil iblis memberikan Jinwo kenaikan level yang cukup signifikan. Tapi peringkat dia sebagai Hunters masihlah di level E. Supaya bisa mengikuti penjelajahan gate dengan level yang sangat tinggi, maka Jinwo perlu mengatur ulang peringkatnya sekali lagi. Yang berarti saat ini Jinwo Aniki akan berhenti jadi low profile. Gila. Setelah itu, Jinwo mendatangi suatu tempat di mana pemeriksaan peringkat para Hunters dilakukan. Di tempat ini, bawahannya Baekhyunho mulai memantau-mantau. Awalnya, dia ingin memeriksa para Hunters yang baru. Namun, setelahnya dia cukup kaget saat melihat ada Jinwo Aniki yang di sini. Dengan cepat, dia segera melaporkan penemuannya itu kepada Presiden Harimau Putih. Awalnya sang presiden cukup kaget, namun setelah itu beliau pun langsung segera bergegas menuju TKP. Sekarang tiba waktunya bagi Jinwo Aniki untuk memeriksa kekuatannya kembali. Saat diukur kekuatannya, batu pengukur malah mengalami error. Dicoba lagi beberapa kali, tapi hasilnya masih tetap sama. Manajer asosiasi datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Saat dia mencoba untuk memeriksa kekuatannya Jinwo Aniki, dia cukup kaget. Karena yang saat ini sedang terjadi, batu pengukur kekuatan Hunters tidak bisa mengukur kekuatan Jinwo Aniki. Makanya terus-terusan mengalami error. Bisa dibilang Jinwo Aniki saat ini kekuatannya telah mencapai peringkat S. Keributan besar mulai terjadi saat mengetahui ada seseorang di peringkat S. Setelah itu, Ketua Jin dan Ketua Jong-in mulai datang ke sini. Saat melihat aura Jinwo yang sangat besar, Ketua Jong-in mulai tertarik. Mengetahui Jinwo datang ke arahnya, Ketua Jong-in mulai ngenalin diri. Namun, yang tak pernah Ketua duga, Jinwo Aniki cuman mau lewat doang. Wah anjay, lebet gitu. Sekelas dia yang berpangkat pun tidak menarik perhatiannya. Mendapati penolakan membuat Ketua Jong-in merenungkan diri. Setelah itu, Ketua Guild Harimau Putih akhirnya sampai juga ke TKP. Dan hal ini membuat Ketua Jong-in sangat kaget. Melihat Baekhyunho repot-repot datang ke sini sampai ngos-ngosan segala menandakan jika nilai Sung Jinwo sebagai seorang Hunters lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Begitu melihat ada Ketua Jong-in, Baekhyunho juga ikutan kaget. Dengan dia yang mengetahui nilai Sung Jinwo, maka perebutan di antara keduanya tak akan mungkin bisa dihindari. Setelah itu, Jinwo mengecek keadaan ibunya di rumah sakit. Dan setelah itunya lagi, dia berpapasan sama Ketua Jin. Ketua Jin berkata pada Jinwo, ada seseorang yang ingin bertemu dengan dia. Dan ternyata sosok yang ingin bertemu itu merupakan Presiden Asosiasi Hunters. Jinwo cukup kaget saat tahu yang datang itu adalah beliau. Pertama-tama Presiden Go ngajak Jinwo untuk duduk dulu. Dirasa duduknya itu udah dalam posisi yang PW, maka sekarang tinggal membahas apakah Jinwo bersedia untuk bergabung ke guildnya. Jika berminat, maka Presiden Go akan memberikan Jinwo posisi penting di guild asosiasi. Kenapa harus segitunya? Tanya Jinwo. Yang menyangga negara kita saat ini bukanlah pemerintahan, melainkan Hunters yang melindungi rakyat dari monster. Dan masalahnya terletak di kelima guild besar. Saat ini, kelima naga tersebut masih dalam posisi yang seimbang,
Tapi keseimbangan itu akan hancur saat dirimu masuk ke dalam salah satu di antara mereka. Untuk melindungi negara ini, kelima naga tadi haruslah bersatu. Karena kau memiliki kekuatan yang besar, maka harus diciptakan asosiasi yang keenam, supaya keseimbangan di antara lima lainnya masih bisa dijaga dalam kondisi yang stabil. Gimana? Tertarik buat gabung? Dalam hati, Jinwo berkata, itu bukan tawaran yang buruk. Dengan menerima tawarannya, niscaya masa depan dia akan terjamin. Apalagi yang ngundang ini adalah Presiden Go, sosok yang sangat berpengaruh di masyarakat. Sosok Hunters peringkat S yang pertama, yang masih sangat kuat meski usianya udah lanjut. Dengan menerima tawarannya, hidup Jinwo akan berubah 100% ke arah yang lebih baik. Tapi dengan semua kebagusan itu, Jinwo masih menolak tawarannya. Pada akhirnya, kau tetaplah memilih uang, apa yang saat ini Presiden Go pikirkan. Namun, saat Jinwo mengatakan menginginkan pertarungan karena tempat idealnya adalah dungeon, Presiden Go langsung terkejut. Melihat keseriusan di matanya, membuat jantung Presiden Go jadi berdebar. Jika saja dia 10 tahun, bahkan 20 tahun lebih muda, mungkin dia akan sangat senang untuk ikut penjelajahan bareng Jinwo. Tapi sayangnya itu hanyalah keinginan yang takkan pernah bisa terkabul. Presiden Go tidak memaksa kalau Jinwo nggak mau. Dan setelah itu, Jinwo pun berpamitan. Sementara itu, di luar negeri, tepatnya di rumah sakit, nampak terlihat ada Bro Dongo yang terbaring penuh perban. Lalu setelah dia tersadar dari pingsannya, wakil ketua mendatanginya untuk bertanya apakah benar Hwan Sung itu monster sihir berwujud manusia. Bro Dongo mengonfirmasi kebenaran itu, melihat dari kekuatannya yang tidak masuk akal. Ketika lawannya lemah, Bro Dongo akan berkata, dia adalah manusia. Tapi ketika lawannya lebih kuat dari si Bro, maka si Bro akan dengan jelas mengatakan jika dia adalah monster yang berwujud. Karena menurutnya, manusia itu tidak ada yang lebih kuat dari dia. Nampaknya Bro Dongo kita ini mainnya kurang jauh. Jadi pada saat Bro Dongo lagi nge-recall orang di hadapannya, si Bro tidak menduga jika yang dia recallin itu merupakan veteran Hunters. Dengan amarahnya, Hwang Sun pun menghantam Bro Dongo sangat keras. Saking keras dan kuatnya power dia sampai ngebuat Bro Dongo langsung tumbang hanya dengan sekali pukulan doang. Dan begitulah kira-kira cara Bro Dongo dibawa ke rumah sakit. Mendapati kekalahan memalukan membuat Bro Dongo jadi marah. Karena tak bisa mengalahkannya pakai kekuatan, maka dia akan meminjam kekuatan artefak yang paling kuat sampai bisa membuatnya kalah telak. Sementara itu, Jinwo Aniki yang sekarang di depan komputer sekarang lagi nge-scroll-scroll nyari artefak. Nyari artefak buat dia bawa ke kastil iblis. Tapi sayangnya harga yang tertera cukup mahal. Untuk mengatasi masalah biaya, Jinwo akan menjual artefak yang tidak bisa dia gunakan. Tapi masalahnya dengan rank dia yang masih di level E dan ngejual barang di level A, maka kualitasnya akan sangat diragukan. Saat lagi bingung-bingungnya sama hal itu, dia malah mendapati ada perekrutan anggota guild di peringkat A yang mungkin saja bisa dijadikan alibi untuk menjual senjatanya. Jinwo mulai mendaftarkan diri di perekrutan ini, tapi mendaftarnya itu bukan sebagai petarung, melainkan sebagai penambang kristal. Tanpa basa-basi, mandor di sini menyetujuinya, mengingat jika dia pernah menjadi seorang hunters, yang sudah pasti tubuhnya Jinwo akan kuat buat ngangkat barang. Selanjutnya, di dalam gate yang saat ini Jinwo datangi, terdapat Ketua Jong-in yang tengah mengalahkan para monster yang ada di dalamnya. Pertama, Ketua Jong-in akan menggunakan sihir apinya untuk membakar monster yang ada di dalam gua. Karena angin di sini berhembus dengan kencang,
maka api yang dikeluarkan untuk menyerang bisa jadi malah akan jadi penyerang. Makanya para tanker sekalian disuruh membentuk perisai supaya api tersebut tidak mengenai para hunters yang ada di sini. Dan begitulah kira-kira ekspedisi ini akhirnya selesai. Karena udah selesai, tim penyerang pun mulai keluar. Saat Cahayain mulai keluar dari gate, Jinwo terus saja memperhatikannya. Terkesan sama aura kekuatannya yang entah mengapa sangat luar biasa. Saat lagi asik-asiknya merhatiin dia, si doinya malah sadar. Untung saja Jinwo dapat langsung melesat secepat kilat, sehingga dia pun tidak kepergok ketika lagi mandangin pesonanya. Karena tim penyerang udah keluar, maka sekarang giliran tim penambang buat masuk ke dalam. Selain Jinwo yang hanya mandangin kristalnya doang, para penambang lain sangat sibuk dengan kegiatan menambang mereka. Saat Jinwo lagi jalan sebentar, dia ditabrak seseorang yang langsung mengamuk meski hanya kesenggol doang. Jinwo menatap ke arahnya, dan barulah saat itu dia pun akhirnya paham. Nih orang tuh bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh NPC macam dia. Saat Jinwo mulai bekerja, para penambang sangat kaget. Kaget sama levelnya yang katanya tapi kekuatannya udah bagaikan peringkat atas. Dengan banyaknya semua kristal, maka sekarang sudah waktunya untuk beristirahat. Ketika yang lain pergi istirahat, Jinwo akan terus melanjutkan pekerjaannya. Setelah semuanya pergi istirahat, maka Jinwo akan pergi masuk ke dalam gua. Ketika berada di depan gerbang bos terakhir, intuisinya berkata, jangan pernah datang mengalahkannya. Tapi karena penasaran, Jinwo pun memberanikan diri untuk masuk. Ketika senjata udah di tangan, pertanda akan perang, taunya dia malah kepergok seseorang. Waduh, gimana nih? Kok penasaran ya sama apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!